Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel JFX. Udah lebih dari sebulan ya gue nggak up video terbaru, dan kali ini gue akan up mengenai trade yang gue ambil di hari apa ya gue lupa, dan di pair US oil tentunya. Dan kali ini gue akan menggunakan dua bias ya. Yang pertama bias original dari ICT, dan yang kedua bias CRT. Untuk bagaimana selanjutnya, simak video hingga selesai, jangan sampai kalian skip ya. Oke, mungkin yang pertama gue akan menggunakan bias original dari Alchemist. Nih, ini yang kita lihat seperti rules daily, reject daily, dan 4 jam breakout. Seperti apa gitu kan. Sini akan gue tarik garis. Yang pertama ada resisten di daily. Oke. Ada resisten di daily. Selanjutnya apa di sini? Ini ada reject 1 dan 2 dari resistance daily. Jika kita sudah selesai melihat dari rejection candle ini, kita masuk ke H4 sesuai rules, kita cari 4 jam breakout. Seperti yang kita lihat. Nah, kita ketemu nih breakoutnya. Breakout. Daily reject daily, 4 jam breakout. Oke. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya kita cari yang pertama, kita menentukan letak liquidity-nya. Seperti yang sering gue bilang, yang kedua kita menentukan POI terdekat dengan liquidity. Nah, ini kelihatan dengan jelas ya. Ada pool of liquidity atau kumpulan dari liquidity yang mana ini masih di time frame H4 ya. Kita bisa dibilang sebagai fase sideways. Nah, fase sideways. Lalu apa untuk POI-nya? Nah, ini kita pakai OCL atau open close level. Kita tandain OC. Nah, boleh menjelaskan. Kita balik ke rules daily reject daily, centang down, 4 jam breakout down, dan liquidity down, terus satu lagi POI down. Dari POI H4 ini kalian boleh refine baik di H1 maupun N30, itu bebas, terserah, itu suka-suka kalian untuk mencari POI optimal untuk kalian entry atau area optimal untuk entry. Nah, kalian dengan refine kalian bisa mendapatkan titik SL yang mungkin lebih rendah daripada high time frame gitu kan. Sini juga ada POI apa? Sini ada QM, ya kan? Tuh. Ya walaupun nggak kelihatan dengan jelas kan. Lebih tepat support resisten ya. Ini berlaku resisten break jadi support, jadi resisten become support, terus break lagi jadi support become resisten. Kita ambil sebagai SNR lah, support dan resisten. Ini optimalisasi entry kalian. Jadi ketika kita menggunakan OCH4, namun setelah di refine kalian menemukan poin SNR ini, support dan resisten, itu drawdown SL kalian ya, drawdown entry kalian bisa lebih optimal dengan SL yang bisa diminimalisir
Jadi seperti itu. Lalu apa? Nah, kita balik lagi ke H4. Setelah melihat pool of liquidity di sini, asumsi gua itu seperti ini. Sideways atau akumulasi ya, manipulasi, distribusi. Nah, kita balik lagi ke konsep PO3 atau point of three, yaitu akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Seperti skematik, nah kelihatan dengan jelas ya, akumulasi, manipulasi, distribusi. Dan saat distribusi dia nggak ambil koreksi dalam gitu kan, nggak. Ya seperti ini pergerakannya dari hari kemarin. Itu ya, untuk rules original dari Alchemist ini. Dimulai dari daily reject daily, 4 jam breakout gitu. Cari letak liquidity, cari letak POI. Nah, situlah kalian entry. Untuk time entry-nya bang, ini gue kemarin lupa itu entry di jam berapa ya. 2 PM, 6 PM. 6 PM itu berarti pagi. Ya, pagi. Pagi kalau di jam Jakarta. Gue nggak menggunakan time yang presisi seperti misal di New York atau di London gitu, enggak. Karena di sini gue pakai HTF, lebih ke H1 sama M30. Jadi gue melihat letak liquidity-nya di mana, POI-nya di mana, itu kan syarat-syarat semuanya udah terpenuhi. Ya, gue entry. Ini akan gue tulis di sini yang pertama. Rules 1, daily reject daily. Yang kedua terdapat 4 jam breakout. Yang ketiga terdapat liquidity. Yang keempat POI entry. Yang kelima ini sekedar tambahan, itu menggunakan konsep PO3. Oke. Dari bias yang pertama menggunakan Alchemist, di sini udah gue jelasin secara rules-nya seperti apa ya. Yang pertama daily reject daily, 4 jam breakout, pool of liquidity, POI entry, PO3 concept entry. Nah, tuh. Oke, next kita akan menggunakan bias dari CRT. Nah, di sini terlihat dengan jelas kita berada pada time frame weekly. Melihat dari structure, nih kita lihat sendiri kan structure-nya. Masih dominan bearish. Oke. Masih dominan bearish. Lalu apa? Di sini ada satu candle, buy candle, yang bisa kita marking atau kita tandain sebagai candle pertama dari CRT. First candle. Jadi kita bisa marking sebagai CRH atau candle range high, dan ini sebagai candle range low. Oke. Di minggu pertama dia membentuk range high dan range low. Di minggu kedua candlenya hanya swap dari range high candle CRT. Nih, hanya sekedar swap. Lalu close di bawah body candle CRT ini, CRT yang pertama. Dia nggak break, dia cuma sekedar swap, dan close-nya pun di bawah close candle yang pertama, close candle CRT-nya. Jadi kita masuk ke 4 jam.
Ini kita lihat sebenarnya kurang lebih sama, tapi secara bias kita kan beda ya. Kita menggunakan yang pertama menggunakan original version, yang kedua kita menggunakan CRT bias. Seperti yang kalian lihat, sini ada terdapat namanya dominan press dominan cell candle ya, press impulsif tuh kan. Oke. Untuk ini case kali ini kita nggak mencari yang namanya shift, karena hanya sekedar combine antara alchemist dan juga menggunakan CRT. CRT-nya hanya sekedar bias. Poin plusnya apa? Di sini. Poin plusnya kalian bisa tahu lokasi atau titik exit point maksimal kalian di mana. Walaupun sebenarnya harga itu masih terus down ke bawah ya, masih terus turun ke bawah. Tapi secara rules dari CRT dan terdapat CRH dan CRL gitu kan, kita bisa tahu lokasi exit maksimal karena kebanyakan orang tahu entry tapi nggak tahu exitnya di mana. Itu adalah salah satu hal yang menjadi permasalahan dari sekian banyak trader, baik itu yang masih pemula maupun yang udah expert gitu kan. Mereka masih bingung untuk meletakkan poin exitnya di mana gitu. Eh Selain konsep yang udah saya sebutin pada sebelumnya, sesi sebelumnya, ini bisa berlaku juga konsep price bergerak dari liquidity ke liquidity. Ini maksudnya. Dia dari buy side liquidity bergerak menuju sell side liquidity. Dari buy side liquidity bergerak menuju sell side liquidity. Ya dengan berbagai macam rules yang berlaku dari semua metode yang pasti. Jadi nggak hanya serta-merta, oh ini dari liquidity ke liquidity. Misalnya seperti ini juga. Oh ini bang udah taken sell side nih di sini. Udah taken sell side. Dia harusnya ambil misal dia udah taken sell side. Dia harusnya ambil atas gitu. No bro. Kita lihat ulang kepada yang namanya bias dan juga structure high time frame. See? Kalian bisa melihatnya. Kita masih dominan sell. Ini di time frame weekly loh, weekly. Ini masih dominan sell. Nah, jadi jangan salah, karena kebanyakan dari sekian banyak orang yang nanya ke gua itu strategi udah benar sebenarnya. Apapun strateginya, apapun metodenya, SND, SNR, SMC, Alchemist, ICT itu udah benar. Rules mereka juga udah benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh masing-masing strategi. Tapi yang jadi kesalahan utama adalah membaca struktur. Strukturnya mereka salah baca. Simple sebenarnya, simple. Justru hal yang sederhana itu yang menjadi permasalahan yang sedemikian rupa. Dari hal sederhana eh, disepelekan jadi akhirnya ya berakibat fatal. Hapus dulu. Oke. Buat yang mau lihat result ya itu ada di TikTok gua yang barusan gua upload pagi ini. Dan ya kita melanjutkan kembali atau menyelesaikan kembali rules dari CRT, ya CRT ini dari bias CRT. Di sini terdapat turtle soup kan. VOI tetap sama, gue menggunakan VOI OC. OC bisa kalian refine.
dan konsep entry-nya pun tetap sama ya, karena ini adalah entryan yang sama gitu kan, bukan entryan yang berbeda, hanya menggunakan bias yang berbeda gitu. Konsep tetap PO3, point of three. Oh, di mana ada manipulasi, sorry, di mana ada konsolidasi atau sideways, situ ada manipulasi, dan juga ada distribusi. Nah, dan sini gua parsial beberapa kali dan juga ya udah gua tentuin lokasi max-nya di mana. Seperti yang kalian lihat lokasi max exit gue ya ada di CRL dari weekly tersebut. Nah, sederhana ya. Banyak dari kalian yang nunggu gue upload video terbaru, ya mungkin gue hanya sekedar membantu melalui review singkat sederhana yang memang gue gunakan yang gue pakai menggunakan rules yang udah gue tetapin ataupun rules yang udah ditetapin oleh masing-masing dari pembuat strategi ini gitu. Dan ya kalian lihat gue menggunakan biasnya sebenarnya CRT ya. Tapi nggak ada bedanya dengan bias yang udah gue tunjukin melalui daily reject daily ya. Bias alchemist original gitu. Sekian dari gue, apabila kalian suka dengan video yang gue buat, kalian boleh like, comment, subscribe, dan share tentunya bagi teman-teman kalian yang ingin belajar. Kalian bisa ngebantu untuk share ke teman-teman tersebut. Dan apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan, kalian boleh komen di kolom komentar. Asalkan kritik ataupun saran dari kalian membangun gitu ya, gua akan ladeni gitu. Gua akan terima kesalahan tersebut dan gua akan koreksi apa yang salah dari gua dan selanjutnya akan bisa menjadikan gua lebih baik ke depannya. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.